Assalamualaikum Bu Nur Hayati. Apa kabar Ya, hari ini? waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Nurul. Oh ya, Bu Nurul kelihatannya kurang semangat ya. Iya Bu. Ada yang mengganggu pikiran saya. Saya masih sedikit bingung ini Bu. Maaf Bu Nur Hayati, bisa minta waktunya sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan sama Oh, Ibu. ya ya ya. Boleh Bu Nurul dengan senang hati. Silahkan Bu Nurul. Ada apa Bu Nurul? Eh, Begini Bu Nur Hayati. Ada salah satu siswa saya Ya. perhatikan dalam beberapa hari ini dia tidak bersemangat. Ya, ya. Saya lihat sibuk termenung, waktu dalam pembelajaran, dia banyak diam, sering menyendiri. Padahal dia siswa yang pintar di kelas. Biasanya dia aktif, tapi saya lihat dia suka termenung, menyendiri. Biasanya dia sering berkawan dengan teman-temannya. Lalu saya bertanya kepadanya, kenapa kamu, Siska? Kenapa kamu beberapa hari ini ibu lihat tidak semangat? Betul. Lalu dia menjawab, maaf Bu Nurul, saya kepikiran. Saya disuruh sama guru untuk presentasikan hasil kerja saya di depan umum, di depan seluruh anak siswa kelas 1, Bu Nurul. Jadi kenapa? Apa yang membebani kamu, Siska? Begini, Bu Nurul, saya merasa gugup kalau presentasi di depan umum. Saya merasa nervous. Saya biasanya kalau presentasi itu keluar keringat dingin. Saya tidak fokus dalam presentasi. Saya masih demam panggung, Bu, apalagi yang presentasinya di depan umum. Oh, begitu Bu Nurul ya. Bagus. Lantas apa definisi tujuan akhir yang ingin Bu Nurul capai? Saya ingin siswa saya presentasinya dengan percaya diri dan membuat peserta fokus pada apa yang siswa saya sampaikan. Dan saya ingin menumbuhkan rasa percaya dirinya karena sebenarnya siswa saya itu mampu, Bu Nur. Oh, Dia orang Iya, dia orang yang pintar, tapi dia asal disuruh presentasi, itu menjadi hambatan bagi dia. Dia kalau kita suruh presentasi ke depan pun dalam perjalanan saya, dia sering menolak. Katanya dia tidak berani untuk menjelaskan. Karena kan sering, Bu, saya jawab aja Bu ya, tapi jangan jelaskan, katanya seperti itu. Jadi saya ingin dia menjadi percaya diri dan mampu presentasi di depan umum. Apa yang disampaikannya membuat semua siswa fokus terhadap apa yang disampaikan. Seperti itu, Bu Nur. oh begitu masalahnya ya. Jadi apa yang menjadikan siswa ibu itu mengalami kesulitan dalam presentasi dia itu? Yang dialami siswa saya itu kesulitan mungkin dalam dia tidak percaya diri untuk presentasi, yaitu siswa saya ini kurang merasa tahu kelebihan kemampuannya. Padahal kemampuannya itu ada, cuman dia merasa tidak percaya diri Ya, dengan kemampuan peserta dan dia gugup apabila dia presentasi ke depan, dia berbicaranya terbata-bata. Ketika melihat banyak orang, dia sudah nervous duluan dan dia mungkin apa yang ingin dia presentasikan lupa. Seperti itu, Bu Nur. oh gitu Kendala begitu yang ya. dihadapinya. Oh, iya, iya. Jadi lantas bagaimana Ibu Nurul menghadapi situasi tersebut? Saya masih bingung juga,
Tapi ada rencana saya beberapa mungkin akan saya sampaikan kepadanya untuk dia itu bisa percaya diri, Bu Nur. Seperti itu. Oke, selanjutnya sampaikan secara jujur apa yang telah Ibu Nurul rencanakan untuk mencapai tujuan siswa Ibu Nurul dapat percaya diri dalam proses presentasinya. Iya, Bu Nur. Rencana saya akan membimbing siswa saya. Yaitu yang pertama, saya akan melihat dulu apa yang akan dipresentasikannya. Setelah itu saya bimbing dia, saya bilang kepadanya, kamu harus bisa menguasai bahan materi yang akan kamu presentasikan. Jadi kamu harus betul-betul menguasainya. Apabila kamu sudah menguasainya, insya Allah mungkin nanti rasa gugup kamu itu akan berkurang. Dan juga saya menyuruh dia untuk menonton video-video dari YouTube. Misalnya saya suruh tonton contoh-contoh orang-orang yang melakukan presentasi di depan umum. Jadi saya suruh dia untuk menonton dari berbagai sumber sebagai literasi dia, sebagai pembelajaran dia, supaya dia itu bisa tampil di depan umum. Dan juga saya bilang sama si Siska, murid saya, supaya dia sering latihan di cermin. Latihan cara berbicara, bagaimana gaya berbicara, cara menyampaikan, intonasi suaranya, semuanya, biar nanti siswa ataupun penonton ataupun temannya yang melihat presentasinya paham dan mengerti dan fokus siswa teman-temannya ataupun yang mendengarkan presentasinya itu terpusat kepada dia dan mengerti apa yang dipresentasikannya. Jadi saya bilang jangan takut kalau kita tidak pernah mencoba presentasi di depan umum, kita tidak akan pernah bisa. Saya bilang rencana saya juga saya akan mengatakan kepada Siska bahwa kalau kita tidak pernah mencoba sekarang, inilah saatnya kita belajar. Inilah saatnya kita mencoba. Kalau kita tidak pernah mencoba, mungkin kita tidak akan bisa melakukannya. Jadi di sinilah tempat kita belajar. Jadi syaratnya saya bilang nanti rencananya saya bilang kuasai bahan materi, pelajari dengan benar. Kalau kita sudah menguasai bahan materi, belajar di depan cermin, insya Allah mungkin nanti Siskanya akan lebih percaya diri. Seperti itu, Bu Nur. Oh, sudah bagus sekali itu Bu Nurul. Lantas, apa yang akan menjadi prioritas Bu Nurul dalam rencana tersebut? Yang menjadi prioritas saya dalam rencana tersebut adalah mempersiapkan siswa saya untuk presentasi dengan baik. Dan saya menyuruh siswa saya untuk terus berlatih. Saya yakin dan percaya kalau dia mau berlatih dengan persiapan yang baik, insya Allah dia akan bisa mengatasi permasalahannya yang nervous tadi. Jadi saya memberikan dukungan penuh kepada dia dan saya tetap akan membimbingnya supaya dia bisa presentasi. Kebetulan saya wali kelasnya Siska Ibu Nurhayati. Jadi saya melihat perkembangannya waktu saya masuk, dia beberapa hari ini sangat tidak bergairah lah, bersemangat dalam pembelajaran saya lihat. Jadi seperti itu. Insya Allah saya akan membimbingnya dengan baik, Bu Nur. Saya rasa itu sudah bagus sekali ya Bu Nurul ya rencananya. Jadi komitmen Bu Nurul di sini terhadap rencana yang sudah Ibu buat itu apa? Komitmen saya berkomitmen untuk menyuruh siswa saya dan membimbingnya untuk selalu mempersiapkan materi presentasi dengan sebaik mungkin. Kalau sudah materinya baik, dipersiapkan, insya Allah waktu nanti dia tampil mungkin dia lebih
bisa menguasai presentasi yang akan ditampilkan. Jadi saya bilang sama siswa saya, yang pertama itu siapkan dulu presentasinya. Itu komitmen saya. Saya akan membimbing dia dan juga saya akan mengawasi dia dalam mempersiapkan presentasinya dengan baik. Dan juga saya akan selalu mendampingi dan istilahnya berlatih, mendampingi dia berlatih presentasi di depan teman-temannya terlebih dahulu. Jadi dia istilahnya simulasi dulu di depan kelas. Nanti ada teman-temannya yang akan uh, memberikan pendapat seperti itu. Dengan persiapan yang baik, pasti akan mengatasi permasalahan Siska tersebut. Oke, sudah bagus sekali ya Bu Nurul. Jadi kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Nurul untuk dapat menjaga komitmen tersebut? Mungkin yang akan membantu saya itu, yaitu yang pertama rekan sejawat ya, Ya, terutama guru-guru yang ada mengajar dalam kelas Siska tersebut. Mungkin saya juga akan meminta bimbingan dari guru-guru tersebut untuk membimbing Siska supaya dia dapat percaya diri dalam melakukan presentasi. Jadi nanti guru-guru tersebut juga akan menyuruh Siska untuk sering maju ke depan untuk melatih percaya dirinya sehingga dia nanti waktu presentasi di depan umum dia tidak nervous lagi seperti itu. Dan saya juga akan meminta bantuan teman sekelasnya untuk menanggapi dan memberikan saran kepada Siska bagaimana dia bisa percaya diri presentasi di depan. Karena saya lihat Siska itu mempunyai kemampuan, Bu Nurhayati. Dia mampu sebenarnya, cuman dia kurang percaya diri untuk menampilkannya ke depan. Seperti dia ada rasa ketakutan tersendiri kalau dia disuruh presentasi. Padahal kalau dia tidak presentasi, jawaban-jawaban tugas-tugas dia yang dia buat itu sangat bagus, sangat istilahnya sangat kreatif lah daripada dibandingkan dengan anak-anak lain. Cuman dia kurang berani untuk mengungkapkannya dalam berbicara. Dia lebih berani mengungkapkannya dalam tulisan seperti itu. Jadi dia mungkin waktu disuruh presentasi hasil kerjanya di depan umum itu menjadi permasalahan yang besar bagi dia, Bu Nur, seperti itu. karena kita kasihan ya Bu Nurul ya. Iya. Jadi di sini baik menurut Bu Nurul, apa yang sudah didapatkan dari dialog kita eh, kali ini? Yang didapatkan dari dialog kita ini mungkin banyak ya Bu Nur ya. Dengan saya berbicara permasalahan siswa saya sama Bu Nur Hayati, saya agak merasa sudah mendapatkan solusi. Saya sudah bisa mendapatkan rencana-rencana yang akan saya kerjakan nantinya. Mungkin besok saya akan melakukan rencana-rencana tersebut dengan pelan-pelan terhadap siswa saya. Mungkin saya akan menjumpai dia dan mungkin saya akan memberikan dulu semangat-semangat ataupun kata-kata motivasi untuknya. Karena Siska ini memang saya lihat kalau untuk dia mengeluarkan pendapat atau berbicara dia agak sedikit sulit dalam keseharian. Padahal tugas-tugasnya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video itu cukup bagus saya lihat. Cuman untuk dia tampil depan umum ini agak sedikit kurang percaya diri. Nah, jadi saya melihatnya langkah-langkah nanti saya ke depan dengan saya bercerita kepada Bu Nur Hayati, saya mendapatkan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian masalah Siska yang kurang percaya diri, Bu Nur. Jadi mudah-mudahan dengan setelah saya berbicara dengan Ibu, rencana-rencana saya bisa berjalan dengan lancar, sehingga Siska dapat percaya diri, Bu Nur Hayati. Ya, alhamdulillah ya Bu Nurul. Saya rasa pun rencana-rencana yang Ibu Nurul buat itu sudah sangat bagus. Semoga apa yang kita rencanakan kan apa tercapai ya Bu Nurul ya.
dan mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang kita harapkan. Semoga saja Bu Nurul. Pokoknya Bu Nurul tetap semangat dalam membimbing dia, karena dia memang anak yang pintar, ya kan? Oke Bu Nurul. Iya Bu Nur. Jadi memang Siska ini termasuk anak yang pintar di dalam kelasnya. Ya, Kemarin waktu semester 1 dia dapat ranking 2. Sebenarnya dia oh, bisa dapat ranking 1, cuman karena dia susah untuk mengeluarkan pendapat di depan, susah dia untuk menjelaskan hasil jawabannya di depan, jadi mungkin penilaian dari guru-guru itu agak sedikit berkurang. Karena ya, dia mampunya di jawabannya saya lihat di dalam bentuk tulisan. Tapi kalau kita suruh tampilkan jawabannya ke depan, saya suruh presentasi, dia agak sedikit, Bu, jangan. Saya ya, Bu nervous. Bu, saya takut. Saya belum bisa Bu, saya nggak berani Bu. Padahal jawabannya udah benar. Saya bilang sudah benar jawaban kamu Siska. Tinggal kamu jelaskan aja bagaimana. Karena mungkin dengan kamu menjelaskan teman-teman kamu nanti mungkin akan lebih mudah mengerti. Saya bilang. Tapi dia selalu menolak. Padahal jawabannya itu sudah benar. Terima kasih Bu Nur sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mendengarkan masalah saya yang saya hadapi, yang membuat saya merasa terganggu, terbebani di pikiran saya, karena saya sangat sayang sama Siska, Bu Nur, anak saya, anak didik saya. Karena Siska itu termasuk anak yang patuh, yang rajin, tidak pernah tidak hadir ke sekolah, selalu hadir, dan apa yang saya suruh lakukan, dia selalu berbuat dan tidak pernah membantah, budi pekertinya baik, dan dia selalu bersikap bagus ya dan jujur, orangnya juga bertanggung jawab, dan dia juga merupakan rekan kerja yang baik di dalam kelas ya. Partner saya juga sebagai partner karena dia murid yang baik. Dia di kelas sebagai bendahara Bu Nur. Jadi oh, saya sangat berharap dia mampu untuk mempresentasikan hasil tugasnya di depan umum dengan baik. Seperti itu Bu Nur. Terima kasih Bu Nur Hayati ya, atas semoga waktunya. apa yang direncanakan terlaksana dan membuahkan hasil yang baik. Amin. Amin. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.